Pernah nggak sih kamu membayangkan berada di tengah laut, jauh dari daratan, lalu tiba-tiba berpapasan dengan kapal dari negara sendiri? Rasanya pasti bangga, sekaligus penasaran, kan? Nah, momen itulah yang dialami oleh seorang pelaut asal Indonesia, Adrian Umar. Saat itu, ia sedang berlayar melewati Selat Hormuz, sebuah jalur laut yang dikenal sebagai salah satu titik paling sibuk dan paling strategis di dunia. Sebagai gambaran, hampir sebagian besar distribusi minyak dunia melewati selat ini setiap harinya. Jadi, siapapun yang berada di sana pasti akan melihat lalu lintas kapal yang luar biasa padat. Pada tanggal 18 April tahun 2026, Adrian merekam sebuah momen yang awalnya terlihat biasa saja. Kapalnya berpapasan dengan sebuah kapal tanker besar milik Pertamina yang diketahui bernama Gem Sunoro. Sebagai sesama orang Indonesia, Adrian tentu merasa senang. Bayangkan saja, berada jauh di perairan internasional, lalu bertemu kapal dari tanah air itu seperti menemukan rumah di tengah laut luas. Tanpa ragu, Adrian langsung mencoba menghubungi kru kapal tersebut. Tujuannya sederhana, hanya ingin menyapa dan memastikan kabar mereka. Apalagi mengingat situasi di Selat Hormuz yang sering tegang dan penuh risiko. Awalnya, percakapan berjalan normal, sapaan dibalas, komunikasi lancar, sampai akhirnya Adrian menanyakan satu hal sederhana. Ini kru dari Indonesia semua, kan? Dan disinilah semuanya berubah. Jawaban yang ia terima benar-benar di luar dugaan. Kru di kapal tersebut mengatakan bahwa tidak ada satupun orang Indonesia di dalamnya. Ya, kamu nggak salah dengar. Meski kapal itu milik perusahaan Indonesia, seluruh awak kapalnya justru berasal dari India. Adrian pun mengaku syok. Bayangkan ekspektasi bertemu sesama WNI di tengah laut, tapi yang ditemui justru kru dari negara lain. Tapi ternyata, kalau kita melihat lebih dalam, fenomena ini bukan hal yang benar-benar aneh di dunia pelayaran internasional. Faktanya, industri maritim global memang sangat bergantung pada tenaga kerja multinasional. Banyak perusahaan pelayaran, termasuk perusahaan besar, merekrut kru dari berbagai negara seperti India, Filipina, atau negara lainnya. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa alasan. Pertama, faktor ketersediaan tenaga kerja. Negara-negara tertentu memang dikenal memiliki banyak pelaut profesional dengan pengalaman tinggi. Kedua, faktor biaya operasional. Dalam beberapa kasus, merekrut kru dari negara tertentu bisa lebih efisien secara ekonomi. Dan yang ketiga, standar internasional. Dunia pelayaran punya regulasi global yang memungkinkan kru dari berbagai negara bekerja bersama dalam satu kapal. Jadi sebenarnya, kapal dengan kru lintas negara itu hal yang lumrah. Tapi tetap saja, bagi Adrian dan mungkin juga bagi kita, momen ini terasa unik dan sedikit mind-blowing. Karena secara identitas, kapal itu adalah milik Indonesia. Namun secara kenyataan di lapangan, tidak ada representasi langsung dari orang Indonesia di dalamnya.